Hey semuanya, sudah pada standby gak nih sama channel YouTube Crush Movie? Sudah pastinya iya dong ya, masa enggak sih? Buat kalian yang belum standby sama Crush Movie, yuk di subscribe dulu channel kita. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya guys. Biar apa? Biar kalian semua tahu kalau ada video terbaru dari kita. Ngomong-ngomong tentang mantan nih, siapa yang lagi galau gak bisa move on atau ngelupain mantan nih? Hayo, buat yang sudah pernah pasti berat banget kan? Film yang satu ini kita bawain bertemakan mantan guys. Jadi siap-siap untuk bernostalgia nih sama mantan. Film ini resmi dirilis pada 1 September 2023 kemarin dan mendapatkan rating 4,6 versi IMDb. Film ini menceritakan Hardin yang masih merindukan Tess setahun setelah dia putus dengannya setelah menemukan naskahnya untuk After. Penerbitnya Catherine mendesanya untuk menerbitkan buku lanjutan dari buku terlaris sebelum akhir tahun. Tapi Hardin sudah tidak bisa melanjutkan buku itu karena dia sudah kehilangan orang yang sangat dia cintai karena buku itu. Penasaran dengan film yang satu ini? Kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung ke filmnya aja guys. Dan inilah film After Everything. Film ini diawali dengan pernikahan seseorang yang dihadiri oleh pria bernama Hardin dan seorang wanita bernama Tessa. Saat acara akan dimulai, pendeta pun menjelaskan tentang apa arti cinta dan ternyata cinta itu saling melindungi dan selalu bertahan satu sama lain. Tapi cinta yang dimiliki Hardin telah dia kecewakan. Hardin mengecewakan Tess karena dia yang berprofesi sebagai penulis, dia tanpa seizin Tessa menceritakan masalah percintaannya di depan publik tanpa persetujuan Tessa. Tessa jadi marah dan memutuskan hubungan bersama Hardin. Walaupun hati yang terus berusaha menghubungi Tessa, tapi Tessa malah menyuruh Hardin untuk segera move on dari dirinya. Hardin terpuruk dalam kesendirian dan galau selama setahun. I have no after. Pada malam hari, Hardin bertemu dengan Catherine di sebuah klub. Catherine ternyata seorang penerbit buku yang meminta Hardin untuk segera melanjutkan cerita bukunya itu. Tapi Hardin bilang dia tidak bisa karena sudah tidak ada Tessa yang lagi di hidupnya. Jadi intinya Hardin lagi galau atau gak bisa move on nih dari mantannya dan dia tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai penulis. Hardin memiliki teman perempuan di kafe itu, tapi Hardin sama sekali tidak menikmati pesta dan tidak mau menari bersama. Bahkan walaupun Hardin melihat wanita lain, dia selalu terbayang-bayang wajah mantannya itu guys. Saat temannya pun menggoda Hardin, dia juga terus membayangkan kalau Tessa, gagal move on nih ceritanya guys. Di pagi hari, Hardin lagi-lagi tepar dan dia tersadar kalau tadi malam dia mabuk. Hardin seperti tidak nyaman dan mengusir dua temannya dari apartemennya. Siangnya Hardin bertemu dengan ibu dan ayah tirinya di sebuah tempat makan. Orang tua Hardin kesal karena Hardin sekarang terlalu sering minum. Orang tua Hardin bilang kalau Hardin tidak bisa terus-terusan seperti ini. Mereka menyarankan Hardin untuk memulai hidup baru. Dan jika perlu, Hardin bisa saja pergi ke tempat masa kecilnya untuk melupakan apapun yang ada di sini. Tapi Hardin lagi-lagi bilang dia tidak akan bisa melupakan Tessa. Ibunya bilang kalau dia sempat bertemu dengan Natalie, yaitu teman lama Hardin yang menanyakan kabar Hardin. Hidup Hardin kini hampa. Dia selalu mengingat Tessa dan bahkan dia sampai melakukan apapun demi bisa melupakan Tessa. Ternyata Hardin jadi pindah. Di pesawat ada seorang pramugari yang seperti memancing Hardin dan Hardin pun masuk ke dalam kamar mandi pesawat. Udah langsung mengujinya. Ya, Hardin jadi langsung sky dipapap nih sama pramugari itu. Emang bisa ya pramugari kayak gini? Yah, kan cuma di film guys. Jangan berimajinasi terlalu tinggi guys. Ini cuma film. Hardin tiba di tempat lamanya, yaitu di Portugal. Hardin langsung pergi ke rumahnya untuk beres-beres. Setelah itu Hardin langsung pergi untuk mencari suatu tempat.
Hardin masuk ke toko pengantin dan ternyata di sana ada seorang perempuan bernama Natalie. Natalie kaget kenapa dia ada di sini dan meminta Hardin untuk pergi karena dia masih ada pekerjaan. Hardin pun pergi dengan rasa kecewa karena dia sudah jauh-jauh ke sana untuk menemukan Natalie, tapi Natalie malah seperti itu. Hardin pergi ke sebuah bar. Ya, biasa dia selalu minum, guys. Ternyata dulu Hardin memiliki masa lalu yang kelam saat dirinya masih muda. Dia pernah kalah bermain judi bersama teman-temannya dan teman-temannya membuat kesepakatan untuk Hardin apakah bisa mengambil keperawanan Natalie, dan Hardin menerima tantangan itu. Dan temannya meminta Hardin untuk memberikan bukti. Setelah kerja, Natalie menghubungi Hardin. Hardin terus kepikiran masa lalunya bersama Natalie. Ternyata Hardin dulu berhasil merayu Natalie nih, yang ternyata Natalie dulu suka nih sama Hardin. Dan Hardin mengajak Natalie untuk bersekiti pap guys. Tapi dengan 1000 alasan, Hardin meminta untuk mengirimkan video hubungan mereka hanya sebagai kenangan saja. Tapi di pagi hari setelah mereka melakukan sekiti pap nih, tiba-tiba dia tersadar dan marah ternyata videonya disebar oleh Hardin. Padahal yang menyebarkan sebenarnya bukan Hardin, tapi temannya. Dan Hardin hanya memberikan video itu kepada temannya sebagai bukti. Tapi Natalie sangat kecewa karena Natalie menyukai Hardin sedangkan Hardin hanya mempermainkan Natalie. Tapi saat ini Natalie sudah hampir melupakan kasus itu dan mencoba mulai hidup baru. Dan kedatangan Hardin ke sini yaitu untuk meminta maaf kepada Natalie atas perbuatannya di masa lalu. Mereka lanjut makan malam sambil ngobrol karena sudah lama mereka tidak bertemu. Dan Hardin berharap dia bisa menebus kesalahannya itu. Natalie bilang kalau dia sudah membaca buku Hardin yang tentang percintaannya dengan Tessa. Hari pun berganti. Pada saat itu Hardin mendapatkan pesan dari Natalie kalau dia akan pergi ke pantai dan Hardin bisa bergabung dengan teman-temannya. Di pantai Hardin membawakan mereka makanan dan berkenalan dengan teman-teman Natalie. Hardin juga berkenalan dengan teman pria Natalie yang bernama Bastian. Tapi Bastian seperti tidak suka nih kepada Hardin. Dia seperti meremehkan Hardin, tapi Hardin selalu menjawabnya. Sampai akhirnya Bastian menantang Hardin untuk melompat dari tebing dan Hardin pun menerimanya. Saat Hardin akan melompat dari tebing, semuanya tegang, termasuk Natalie. Hardin melompat dan ternyata dia berhasil, guys. Di dalam air lagi-lagi Hardin terbayang dulu saat berenang bersama Tessa. Aduh, Hardin nih dimana saja selalu terbayang mantannya nih, guys. Di pantai Natalie menghampiri Hardin dan menanyakan keadaannya. Hardin seperti biasa kebingungan mencari inspirasi untuk melanjutkan karirnya sebagai penulis. Sampai akhirnya dia mengingat perkataan Natalie yang memperkenalkan dia kepada teman-temannya kalau Hardin adalah cinta pertamanya. Tapi lagi-lagi Hardin masih kepikiran sama Tessa dan terus berusaha menghubungi Tessa. Walaupun Tessa tidak pernah membalas pesannya. Besok harinya Hardin pergi ke pasar dan di sana ada Natalie yang sedang membeli jus sayur. Hardin yang terbiasa minum minuman, dia seperti tidak suka kepada jus itu. Tapi Natalie bilang kalau jus itu sangat sehat. Hardin dan Natalie pergi ke tengah laut menggunakan kapal. Mereka mengobrol dan Natalie bilang kalau impiannya ada di depan mata, yaitu Natalie ingin memiliki villa di pinggir pantai agar dia bisa selalu tersenyum bahagia saat melihat pantai setiap hari. Dan Hardin juga curhat-curhatan nih sama Natalie tentang hubungannya dengan Tessa. Tapi sambil curhat-curhatan, Hardin lagi-lagi membayangkan dulu saat pergi berkapal berdua dengan Tessa. Aduh, di mana-mana nih Hardin. Keesokan harinya Hardin pergi ke pantai dan menghampiri Natalie dan teman-temannya. Saat Hardin bersantai, tiba-tiba Bastian menghampiri dia dan langsung bilang kalau ternyata Hardin adalah orang yang dulu bikin Natalie sampai terpuruk dan tidak bisa apa-apa. Ternyata Bastian emosi melihat Hardin adalah pelaku penyebar video Natalie zaman dahulu. Hardin pun kesal dan pergi untuk minum. Tapi dia mendapatkan pesan dari Tessa kalau dia harus tetap move on dari dirinya. Hardin pun kesal dan langsung pergi menari bersama teman-teman Natalie. Tapi Bastian yang emosi langsung memukul Hardin dan mereka berantem nih di pinggir pantai. Mereka berdua dibawa kantor polisi dan diamankan. Dan tiba-tiba ayah Hardin datang untuk membebaskan Hardin. Ayah Hardin berjalan sepanjang perjalanan bersama Hardin dan mengobrol tentang kehidupan Hardin yang semakin kesini semakin berantakan. Ayah Hardin memberikan undangan kepada Hardin yang dia titipkan. Ayah tiri Hardin memberi nasihat kepada Hardin kalau dia harus bisa bangkit dari keterpurukan ini dan melanjutkan hidupnya kembali untuk menata masa depan. Mendengar hal itu, Hardin memutuskan untuk mencoba menulis lagi dan perlahan-lahan melupakan mantannya. Di rumahnya Hardin membuka undangan. Ternyata itu adalah London sahabatnya yang akan menikah dan meminta Hardin menjadi pengantar pengantin. Hardin mulai membuang semua minumannya yang ada di rumahnya dan mulai menulis lagi lembar per lembar.
Natalie datang dan mengecek keadaan Hardin. Saat mereka mengobrol, Natalie hampir saja terpikat lagi nih sama Hardin. Tapi untungnya Hardin bisa menahannya karena dia bilang dia masih mencintai Tessa. Kini Hardin mulai bisa menulis dan merubah gaya hidupnya yang biasanya minum minuman. Kini dia mulai membiasakan diri meminum jus sayur. Dia juga terus menulis lagi nih. Hardin pergi ke tempat kerja Natalie dan memberikan Natalie sesuatu. Selain itu, Hardin juga sambil berpamitan kepada Natalie karena dia akan kembali ke tempat asalnya. Hardin juga sekali lagi meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Tapi kini Hardin bilang kepada Natalie kalau Natalie ada di buku yang sedang dia rilis dan akan dipublikasikan, dan Natalie pun mengizinkannya. Hardin pergi ke tepi pantai sendirian dan lagi-lagi bayangannya selalu wajah Tessa dan Tessa. Besoknya Hardin benar-benar pulang, dan saat Hardin di pesawat, Natalie mengecek hadiah yang diberikan oleh Hardin. Ternyata Hardin membelikan villa impian Natalie, dan ini sebagai bentuk permohonan maaf agar Natalie bisa terus berbahagia tinggal di villa impiannya itu. Hari pernikahan pun tiba, dan Tessa sebagai pengantar pengantin perempuan. Pengantin perempuan ini bilang kalau sebentar lagi apakah Tessa siap bertemu lagi dengan Hardin. Dan Tessa pun langsung bilang dia siap karena demi kelangsungan acara pernikahannya. Hardin yang menjadi pengantin pria ini datang dan pertama kalinya bertemu Tessa setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Hardin menggandeng tangan Tessa, dan saat acara dimulai, Hardin dan Tessa sama-sama saling lihat-lihatan nih. Yah, mereka seperti sama-sama masih menyimpan perasaan. Setelah janji suci berlangsung, Hardin memiliki ide untuk mengajak Tessa berdansa, dan dia meminta tolong anak kecil untuk memancing Tessa. berdansa dengannya. Tessa pun akhirnya berdansa dengan anak kecil itu, dan Hardin tiba-tiba datang menggantikan anak kecil, dan mereka pun berdansa bersama. Keduanya terlihat gugup, dan Hardin lagi-lagi meminta maaf kepada Tessa atas kesalahannya di masa lalu, dan Tessa bilang dia sudah memaafkan Hardin. Hardin memberikan sambutan kepada sahabatnya Landon di hari pernikahannya itu. Tiba-tiba Tessa pergi ke kamarnya, dan Hardin pun menghampiri Tessa. Ternyata Tessa sedang menangis, guys. Hardin menanyakan kenapa Tessa menangis. Ternyata Tessa menangis melihat dirinya yang berusaha kuat, padahal dia masih mencintai Hardin, dan Hardin pun begitu. Mereka pun berbaikan dan mereka saling melampiaskan perasaannya yang sudah lama mereka tahan dengan cara yah begitulah, guys. Cocok tanaman di taman Tessa pun terjadi. Hardin menjangkul-jangkul di halaman Tessa, guys. Ternyata setelah membaca bukunya, dia bukannya marah, tapi dia mulai sadar kalau mereka tidak dapat dihindari. Ada yang bilang kalau dia akan segera menikahi Tessa, dan disitulah Hardin langsung melamar Tessa. Hardin pulang saat musim salju. Dia disambut oleh anak kecil yang ternyata itu adalah anak Hardin dan Tessa. Ternyata Hardin dan Tessa akhirnya hidup bahagia dan membuat rumah tangga yang bahagia juga. Gimana, guys? Filmnya keren banget kan? Ya, akhirnya mereka benar-benar jodoh dan menjadi cinta sejati. Kalau begitu, sampai di sini review film yang kali ini. Sebelum itu, tolong subscribe dulu channel Crush Movie supaya Mimin semakin semangat nih kontennya, dan kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten selanjutnya, guys. Klik tombol subscribe di bawah dan hidupin lonceng notifikasinya, guys. Oke, sekian dulu review film kali ini. See you.